Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Miftah Ali. Saya merupakan mahasiswa tadris bahasa Inggris di Institut Agama Islam Negeri Kediri atau IAIN Kediri. Nah, sobat muslim, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu aliran di dalam agama Islam, yaitu Qadariyah dan Jabariyah. Nah, apa sih itu? Yuk simak penjelasan berikut ini. Oke sobat muslim, apa sih Qadariyah dan Jabariyah itu? Nah, yang pertama kita akan membahas tentang Qadariyah terlebih dahulu ya. Qadariyah berasal dari bahasa Arab, yaitu Qadara, yang berarti apa? Kemampuan atau kekuatan. Qadariyah juga berasal dari kemampuan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri. Jadi, manusia itu mampu melakukan sesuatu tanpa ada paksaan dari Tuhan atau campur tangan dari Tuhan. Di dalam bahasa Inggris itu sering dikenal dengan free act or free will, yaitu bebas melakukan sesuatu dan bebas berkeinginan sesuatu. Dari sini, Qadariyah bukan berasal dari pengertian bahwa manusia harus tunduk atau patuh kepada qadar atau ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk sejarah paham Qadariyah, Muhammad ibnu Syu'aib mendapatkan informasi dari Al-Auza'i bahwasanya orang yang pertama kali memperkenalkan paham Qadariyah ini adalah Susan. Susan ini berasal dari Irak. Dia awalnya beragama Nasrani, kemudian dia memeluk Muslim, lalu mengajarkan atau memperkenalkan faham Qadariyah ini kepada kalangan umat Islam. Lalu setelah itu dia kembali lagi ke agamanya, yaitu Nasrani. Nah, dari orang inilah Ma'bad al-Juhaini dan Ghailan al-Dimashqi memperoleh paham tersebut. Ma'bad al-Juhani merupakan penyebar paham Qadariyah di kota Irak, sedangkan Ghailan al-Dimashqi merupakan paham Qadariyah di kalangan kota Damaskus. Dari penjelasan tersebut bisa dikatakan bahwasanya pengaruh dari faham Qadariyah ini berasal dari pemikiran bebas yang berkembang di antara pemeluk agama Masehi atau Nestoria. Sobat muslim yang mungkin sekarang lagi duduk bersantai sambil menonton saya, setelah memahami dengan baik apa itu Qadariyah, kini kita akan memahami tentang aliran Jabariyah. Nah, sebenarnya aliran ini berkebalikan dengan aliran Qadariyah. Mengapa? Nah, untuk dari definisinya sendiri, Jabariyah itu berasal dari kata Jabaro, ya tentunya berasal dari bahasa Arab, yaitu Jabaro, yang berarti memaksa. Dalam istilah bahasa Inggris, itu sering dikenal dengan fatalism atau predestination, yang berarti nasib menguasai segala-galanya atau takdir. Nah, sedangkan secara istilah, Jabaro sendiri itu berarti menolak perbuatan dari manusia dan menyandarkan segala perbuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Segala nasib kita itu tergantung dari qada dan qadarnya Allah. Jadi kita sebagai manusia tidak bisa berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak kita. Dalam istilah lain, ada juga yang mengatakan bahwasanya Jabariyah ini menyebut bahwa manusia sebagai wayang, sedangkan Allah atau Tuhan sebagai dalangnya. Sobat muslim yang berbahagia, bagaimana sih awal mula atau sejarah dari munculnya paham Jabariyah ini? Sebenarnya ada berbagai pendapat, salah satunya ialah Abu Zahra. Abu Zahra menuturkan bahwa paham ini sudah ada sejak zaman sahabat dan masa Bani Umayyah. Dan tokoh yang mendirikan paham ini adalah Jaham bin Safwan. Pendapat lain mengatakan bahwa paham ini muncul sejak sebelum agama Islam itu datang.
Jadi pada saat itu masyarakat Arab sangat lemah dan sangat gelisah karena segala sesuatu itu tergantung oleh alam. Jadi saat gersang, tanah mulai tandus, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, dari sinilah pemikiran Jabariyah itu muncul bahwa manusia itu tidak bisa berbuat sesuatu dan mereka tergantung oleh qada dan qadarnya Allah atau Tuhan. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu juga disebutkan tentang faham Jabariyah. Dalam Quran surah As-Saffat ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, padahal Allah lah yang menciptakan kamu, namun apa yang kau berbuat itu. Sobat Islam yang saya cintai, sekarang kita akan membahas ajaran-ajaran yang terdapat di dalam faham Qadariyah dan Jabariyah. Yang pertama, ajaran yang dikembangkan oleh Qadariyah. Yang pertama yaitu tentang perbuatan manusia, bahwa manusia itu bebas untuk melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu tentang dosa besar. Ketika seorang mukmin melakukan dosa besar, kemudian dia mati sebelum taubat, maka dia dinamakan kafir. Ajaran yang ketiga yaitu Allah itu Esa, yang artinya Allah tidak memiliki sifat wajib dan sifat jaiz. Dan ajaran Qadariyah yang terakhir yaitu akal manusia mampu mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang ajaran-ajaran dari Jabariyah. Yang pertama adalah manusia tidak mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu. Yang kedua adalah surga dan neraka tidak kekal, hanya Tuhanlah yang kekal. Dan yang ketiga adalah iman itu merupakan makrifat dalam hati, yang artinya manusia bisa dikatakan beriman walau tanpa amal. Yang keempat, kalam Tuhan adalah makhluk. Dan yang kelima adalah bahwa Allah tidak memiliki sifat yang menyerupai makhluk seperti mendengar, melihat, berbicara, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah Tuhan menciptakan perbuatan manusia, tapi manusia memiliki peran dalam mewujudkan perbuatan itu. Sobat Muslim yang berbahagia, dari penjelasan saya tadi mengenai Qadariyah dan Jabariyah, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya mereka memiliki tujuan sama-sama menghindari bahaya kesesatan dalam beragama, dan mereka juga ingin mencapai kesucian dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin saya rasa cukup itu saja dari saya karena mengingat waktu sudah lama. Jadi saya pamit untuk undur diri. Saya berharap kita bisa berjumpa di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.